Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا. وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى، فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا. وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد، hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada seluruh jamaah nahdhiyin wal nahdhiyat. Mengawali pembacaan kitab kali ini, marilah kita bersama-sama berusaha mengucapkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat, serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban yang pertama yaitu menjalankan ibadah salat fardu asar, kemudian dirangkai dengan kewajiban menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Masih membaca kitab Nasaihul Ibad dan masih bab Sunai. Pada sore hari ini kita akan baca makalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatul 'ashiratu, maqalah yang ke-10, an ba'diz zuhadi, dari sebagian orang-orang yang ahli zuhud. Wahum, dan mereka orang-orang yang ahli zuhud itu alladzina ihtaqaru, mereka adalah orang-orang yang menganggap remeh ad-dunya, terhadap dunia. Walam yubalu, dan mereka tidak peduli biha, terhadap urusan dunia. Bal, akan tetapi akhadhu minha, mereka orang-orang zuhud ini mengambil harta, mengambil dunia itu qad daruratihim, sekedar kebutuhan mereka. Ini orang yang zuhud adalah orang yang menganggap enteng terhadap urusan dunia, tetapi dia akan mengambil dunia ini hanya sekedar kebutuhannya. Nah, zuhud ini bisa sering kita dengar, ada orang yang mengatakan zuhud itu topo. Topo itu kalau bahasa Jawa artinya topo. Topo artinya orang yang puasa, menyetop upo. Nah, topo itu artinya menyetop upo. Menyetop itu artinya menahan. Upo itu artinya nasi. Jadi topo, zuhud itu biasa dikenal dengan orang yang suka topo, suka bertapa, orang yang mengasingkan diri. Sehingga topo itu artinya menyetop upo. Menyetop upo berarti memberhentikan nasi, artinya ya puasa. Biasanya kalau orang ahli zuhud itu mereka suka berpuasa, sehingga topo. Tapi bukan berarti kita ini tidak boleh untuk mengurus dunia. Bukan berarti kita itu tidak peduli terhadap dunia, kemudian kita abaikan dunia. Tidak, sekalipun kita itu hanya mengambil sebagian saja yang kita butuhkan, tapi bukan berarti kita ini orang yang antipati terhadap dunia. Bahkan kadang-kadang orang yang zuhud ini justru orang yang kaya.
tapi mereka la yata'allaqu bidunya. Dia tidak ada kaitan sama sekali dengan dunia, sekalipun mereka memiliki dunia. Jadi istilahnya kalau orang yang zuhud itu walaupun dia orang yang kaya, mobilnya banyak, sawahnya luas, bahkan usahanya banyak, dia itu tetap berusaha di dalam usahanya. Tetapi semua harta yang dia miliki itu la yata'allaqu, tidak ada bergantung dengan urusan dunia. Jadi dunia ya urusannya dunia. Nah, tetap hatinya akan bergantung kepada Allah. Walaupun dunianya ini tidak diletakkan di hati. Saya punya rumah saya tidak akan kita letakkan di hati. Saya punya motor saya tidak akan kita letakkan di hati. Saya punya oto, tidak akan kita letakkan oto kita di dalam hati. Seolah-olah saya akan memuja kepada harta, tidak. Sekalipun kita punya oto, sekalipun kita punya rumah bagus, sekalipun kita punya usaha yang besar, kita tidak ada kaitannya. Udah usaha ya usaha. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita mantapkan bermunajat kepada Allah. Ini adanya la yata'allaqu bidunya, tidak ada ketergantungan dengan urusan dunia. Dunia ya sudah ada yang mengurusi. Nah, tetapi orang yang zuhud itu juga bukan berarti dia itu dilarang dilarang untuk menguasai dunia. Tidak ada larangan kita memiliki dunia. Yang penting kita ini orang yang zuhud itu tidak berarti tidak boleh selalu bergantung dengan urusan dunia. Sehingga karena kalau orang itu tidak ada kaitannya dengan dunia, kita kosongkan, sudahlah, kita mengasingkan diri saja. Karena di dunia ini banyak macam-macamnya resiko. Nah, itu bukan. Jadi justru ketika kita mengurus dunia, dengan dunia ini kita jadikan sarana, ya, kita jadikan jembatan, justru semuanya itu akan menuju kepada urusan akhirat. Nah, ini kalau orang-orang zuhud gitu. Tetapi kata orang zuhud di sini, kalau zuhad, mereka mengatakan, tapi bukan hadis, ini hanya makalah, bukan hadis tapi makalah. Kata orang ahli zuhud, man aznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Kata orang zuhud bahwa man, barang siapa, aznaba, yang melakukan satu dosa, sedangkan dia sedang melakukan dosa, wa huwa yadhaku, dia melakukan dosa tapi dalam keadaan dia tertawa. Nah, kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian ketika melakukan dosa dalam keadaan tertawa, fa innallaha yadkhuluhun nar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki, sedangkan keadaan dirinya, dia itu dalam keadaan menangis. Nah, man aznaba dzamban, barang siapa yang melakukan satu dosa, artinya tahammul, artinya tahammalahu, dia menanggung dosa. Tetapi ketika dia menanggung dosa tidak merasa menyesal, malah dia merasa tertawa, merasa senang. Ini sudah menjadi kebiasaan kita. Kayaknya ketika orang melakukan dosa bukan merasa bersedih, tidak merasa menyesal, tetapi mereka malah bergembira, bersenang-senang. Bahkan kadang-kadang ada yang mengejek kepada temannya. Misalkan kalau ada seorang peminum khamar, kemudian dia meminum khamar,
temannya meminum baru 1 gelas, dia sendiri sudah 1 botol, tetapi dia akan menghina. Dia akan, wah kamu cemen, baru 1 gelas saja sudah begitu loyo, ini saya sudah 1 botol. Ini berarti melakukan dosa tapi dalam keadaan merasa bahagia, merasa senang, merasa bangga. Sedangkan orang yang melakukan satu dosa itu mestinya harus dilalui dengan penyesalan. Mestinya harus menyesal, tetapi justru dia malah bahagia, malah senang, bahkan mencibir kepada temannya yang tidak sekuat dengan dia. Untung saja Allah ini mempunyai sifat Ar-Rahim. Karena Allah punya sifat sayang, penyayang, sehingga ketika kita melakukan dosa, Allah tidak memberikan ciri, tidak memberikan tanda kepada kita. Coba saja, sekiranya Allah tidak kasihan, tidak kasih sayang kepada hambanya, kemudian kalau ada seorang hamba, kemudian dia melakukan dosa, Allah memberi tanda. Misalkan, saya barusan melaksanakan dosa kecil, kemudian kita kasih titik, mukanya hitam sedikit. Kemudian melakukan dosa lagi, kasih titik, hitam sedikit, kasih titik. Ini nanti sebagai tanda, orang lain akan mengira, oh ini berarti orang ahli maksiat ini. Ini sayangnya Allah. Sehingga sekalipun ada orang yang punya banyak dosa, Allah tidak memberikan tanda. Cukup catat saja. Nah, mestinya orang yang mempunyai dosa ini jangan bergembira. Wal halu annahu yafrahu. Orang sedang melakukan dosa tetapi dalam keadaan senang-senang. Melakukan dosa tenang. Bitahammulihi, dengan menanggung dosa. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhu, akan memasukkan dia an-nara, ke neraka. Wa huwa, sedangkan dia adalah yabki, dia itu akan merasa menangis ketika dia melakukan dosa dalam keadaan senang. Ketika Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, dia ke dalam keadaan menangis. Sebenarnya li'anna haqqahu, sesungguhnya bagi orang yang melakukan dosa, haqqahu, dia mempunyai hak, harusnya ayandama, harusnya menyesal, bukan malah bangga. Setelah menyesal, kemudian wa yastaghfirullah, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Li dzalika, karena telah melakukan dosa itu. Mestinya kita harus beristighfar, kita harus menyesali dan bertobat, malah kok kita setelah melakukan dosa dalam keadaan yafrah, dalam keadaan senang-senang, bergembira. Nah, kalau kondisi yang semacam ini, nanti kalau dia sudah kembali ke Allah, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dalam keadaan menangis. Waman ata'a wa huwa yabki, dan barang siapa yang melakukan ketaatan, wahwa, sedangkan dia ketika melakukan ketaatan, yabki, dalam keadaan menangis. Karena apa? Karena dia merasa malu kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat kepada kami, inilah tuhsuha. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Saking banyaknya. Nah, ketika kita taat, mestinya kita dalam kondisi menangis, merasa malu.
Allah telah memberikan nafas kita. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah bayar. Ketika orang sakit di rumah sakit, satu oksigen itu berapa harganya? Itu satu oksigen. Kadang-kadang satu oksigen berapa hari habis, bayar. Tetapi kita diberi nafas oleh Allah sejak kita lahir sampai sekarang tidak pernah berhenti Allah memberikan nafas kepada kita. Artinya kita merasa malu kepada Allah ketika kita melaksanakan taat. Tapi bukan malu berarti kita tidak mau melaksanakan. Justru semakin banyak nikmat yang Allah diberikan kepada kita, justru kita semakin malu untuk mengucapkan syukurnya. Misalkan kita diberi oleh orang tua kita, karena mungkin saya ini tidak pernah melanggar perintah orang tua kan sayang memberi. Sekalipun anak kita ini tidak meminta, tapi karena orang tua sudah sayang, tetap tidak minta pun akan dikasih. Nah, mestinya sebagai anak yang baik merasa malu, Pak, jangan terlalu banyak saya dikasih, karena saya sudah cukup ini. Nah, tapi karena kadang-kadang kita tidak merasa, kita ini mintanya terus meminta. Padahal yang kita tidak minta pun Allah sudah memberikan. Yang tidak kita minta, Allah sudah memberikan semuanya. Semuanya, apa saja sudah diberikan oleh Allah. Makanya kita patutnya bersyukur. Nah, wahwa yabki, dia dalam keadaan menangis. Hayaan minallah, artinya dia merasa malu kepada Allah. Wa khaufan, dan juga dia merasa takut. Apakah pemberian yang diberikan Allah kepada kita ini benar-benar pemberian, apakah hanya sebagai istijrad itu. Istijrad itu pemberian tapi diberi tidak atas ridhonya. Nah, kita khawatir. Kita harapkan mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kita, Allah ridho. Jangan sampai kita diberi Allah, tapi diberi kesehatan Allah, diberi ilmu oleh Allah, kemudian kita di istijrad, istilahnya diberi tapi tidak dengan rasa cinta, tidak dengan rasa kasih. Istilahnya kalau ada orang yang nakal, kita punya anak, misalkan anak nakal. Setiap kita perintah kepada anak itu, anak tidak mau melaksanakan perintah. Kemudian dia tidak merasa taat kepada orang tua, tetapi dia selalu minta, selalu menuntut, meminta ini, meminta itu. Nah, sehingga orang tua kan, karena orang tuanya ada yang dia minta, tetapi terpaksa orang tua ini memberi, tetapi memberinya tidak dengan ridho, tetapi dengan marah. Istilahnya, dah ambil semua itu. Nah, itu kan namanya diberi ambil semua itu, tetapi tidak dengan ridho. Ini kayak khawatir. Kita harus merasa takut apa yang Allah berikan kepada kita ini mudah-mudahan diberi dengan rasa ridho, tidak dengan istijrad. Nah, akhafan min Allah ala taksirihi, karena apa? Karena kita telah menyia-nyiakan hidup kita, menyia-nyiakan ibadah, kesempatan yang kita miliki kita sia-siakan, tidak digunakan untuk hal yang sebenarnya. Fitil qataati, di dalam ketaatan itu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhul jannata, Allah akan memasukkan terhadap orang yang melaksanakan ketaatan dalam keadaan menangis al jannata, di surga. Wa huwa yadhaq, sedangkan dia karena dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dia akan merasa bersenang, tertawa gitu. Kalau kita taat kepada Allah, balasannya adalah surga. Ayafrahu ghayatal farhi, artinya kesenangan yang puncak ya, puncaknya kesenangan.
Karena apa? Lihusuli matlubihi wa huwa afwallahi ta'ala. Karena yang mereka cari, karena yang mereka tuntut adalah ingin memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Makalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama ahli hikmah. Al-auliya. Maksudnya ulama ahli hikmah adalah para wali. Kata para wali, la tahqirudz dzunuba sighara. Janganlah kalian menganggap remeh terhadap dosa-dosa yang kecil. La ta'udduha. Artinya kalian jangan menganggap terhadap kecilnya dosa sighara. Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibaru. Karena sesungguhnya bisa jadi dosa yang kecil ini tatasya'ab, akan menjadi bercabang-cabang. Minha, dari dosa-dosa kecil itu, adzunubul kibaru, menjadi dosa yang besar. Kita tidak boleh menganggap kecilnya dosa. Sekecil apapun yang namanya dosa, kalau setiap hari kita melakukan dosa, akan menjadi besar. Tasya'ab itu. Wa aydan, dan juga rubbama yakunu ghadaballahi ta'ala fi tilkas sighar. Terkadang murkanya Allah itu disebabkan karena dosa-dosa kecil. Jadi jangan kita anggap remeh terhadap dosa-dosa kecil. Karena dosa yang kecil ini akan bercabang-cabang menjadi besarnya dosa. Dan juga Allah terkadang kemurkaannya Allah itu disebabkan karena kecilnya dosa. Fal maqalatu tsaniyata asyara. Makalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar. Artinya, la saghirata ma'al israr. Tidaklah dosa itu, tidak ada dosa yang kecil yang disertai dengan dilakukan secara terus-menerus. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa yang dilakukan secara terus-menerus, bil muwadzabati, melaksanakan dosa dengan secara terus-menerus, alaiha, terhadap dosa kecil, ta'zumu, maka akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan, dan maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Wa aydan, dan juga innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Dan juga sesungguhnya orang yang berazam, berniat melanggengkan
melaksanakan dosa-dosa yang kecil nanti akan bisa menjadi dosa yang besar. Karena di dalam niat inilah yang azam. Kalau azam itu memang berbeda dengan niat. Tetapi kalau azam sudah naik menjadi niat, ini bisa menjadi ukuran. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Karena sesungguhnya niatnya seseorang di dalam maksiat, maka dia sudah tergolong maksiat. Baru niat saja. Begitu juga ada hadis yang lain mengatakan bahwa niatul mukminin khairun min amalihi. Itu supaya ada keseimbangan. Niatnya seorang mukmin itu justru lebih baik daripada amalnya. Tetapi di sini seseorang seseorang niat melaksanakan maksiat, nah dia sudah terhitung maksiat. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa besar selama dia dibarengi dengan memohon ampun. Nah, ketika kita dosa besar, kalau kita memohon ampun, pasti Allah akan mengampuni. Tetapi kalau kita melakukan sekecil apapun dosa kita, tetapi kita tidak memohon ampun, tata sya'ab, maka akan bercabang-cabang, akan menjadi besar. Tetapi kalau dosa besar, kemudian kita mau melaksanakan taubat, mau memohon ampun kepada Allah, maka dosa besar akan tidak termasuk dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Ya, ketika kita melaksanakan dosa, ya kita harusnya membaca astaghfirullahaladzim. At-taubat tetapi dengan tobat bi syurutiha, dengan syarat-syaratnya tobat. Fa inna taubata, maka sesungguhnya tobat itu tamhu, bisa menghapus asarul khotiati, sisa-sisa kesalahan atau bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan, sekalipun dosa itu besar. Sekalipun dosa itu besar, kalau kita senantiasa istighfar, senantiasa kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Rawah hadzal hadis Ad-Dailami, telah meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ad-Dailami an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas. Lakin bitaqdimil jumlatil akhirati alal ula. Nah, ada sebagian riwayat yang mengatakan jumlah atau kalimatnya itu dibalik gitu. Dibalik. Wal maqalatu salisata asyara, makalah yang ke-13. Bila dikatakan hammul arifi as-sana'u, yang senantiasa diperhatikan atau keinginannya orang yang arif, orang yang mengenal Allah, as-sana', inginnya memuji terus. Kalau orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal kepada Allah, dia akan memuji kepada Allah. Muradul arifi billah as-sana'u, artinya yang dimaksud orang yang ma'rifah kepada Allah adalah as-sana', senantiasa memuji Allah ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bijamili sifatihi, dengan memuji terhadap sifat baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wahammuz zahidi ad-du'a, itu. Sedangkan yang senantiasa diperhatikan
oleh orang-orang yang ahli zuhud itu ad-du'a, senantiasa memohon itu. Al-muradul mu'ridi ala zaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'ahu wa huwa at-tadarru'u ila Allah ta'ala bi su'alin ma indahu minal khairi li'anna hammal arifi rabbahu. Hammuz zahidi ad-du'a, yang apa? Menjadi orientasi ya. Yang senantiasa diperhatikan oleh orang-orang zuhud itu adalah ad-du'a. Doa ay muradul mu'rad, artinya dia akan berpaling ala terhadap tambahan-tambahannya, tetapi atas ala qadril hajati, atas sekedar kebutuhannya. Minad dunya, dari dunia. Biqalbihi, dengan hatinya, ad-du'a, senantiasa berdoa terus. Ad-du'a huwa at-tadarru'. Doa adalah at-tadarru'. Tadarru' itu artinya tunduk. Tunduk menghampiri ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisu'ali, dengan dia memohon ma indahu, sesuatu yang ada di hadapan Allah, minal khairi, tetapi dari kebaikan, bukan ke hal-hal yang tidak baik. Li'anna hammal arifi, sesungguhnya yang sangat diperhatikan oleh orang yang arif billah, rabbahu, terhadap Tuhannya, la thawaba walal jannah, la thawabu walal jannatu, bukan yang, kalau orang yang arif itu bukan yang diharapkan, itu bukan sorga, bukan pahala itu. Kalau orang yang arif tidak mengharapkan sorga dan juga tidak mengharapkan pahala. Wahamu zahiti nafsuhu, sedangkan yang diperhatikan oleh orang yang zuhud itu adalah dirinya. Jadi kelasnya kalau dilihat dari sini berarti lebih tinggi orang yang arif daripada orang yang zahid gitu. Kalau orang yang zahid yang dipikirkan hanyalah tentang hal-hal yang dia butuhkan, sedangkan orang-orang yang arif itu yang dia butuhkan bukan, tidak membutuhkan sorga dan juga tidak membutuhkan pahala. Itulah kalau orang arif. Manfaatu nafsihi, dan pemanfaat untuk dirinya orang yang zahid itu minas sawabi, dari pahala, wal jannati, dan sorga. Fafurriqa, maka dapat dibedakan baina man himmatuhul hur, maka dapat dibedakan di antara orang yang memperhatikan, yang memperhatikannya itu hur itu bidadari, waman himmatuhu raf'us sutur, dan orang-orang yang diperhatikannya itu adalah dihilangkannya hijab, dihilangkan aling-aling. Ini perbedaannya. Jadi ya maka tadi saya katakan bahwa orang yang arif itu derajatnya lebih tinggi. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.